Setiap perbuatan seorang ASN harus bersandarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Aneka. Guna memantapkan hati dalam internalisasi nilai-nilai Aneka, akan lebih baik jika kita memiliki role model yang dijadikan panutan. Yuk, simak role model Aneka versi kami. Pertama, akuntabilitas. Ganjar Pranowo adalah sosok yang tidak perlu diragukan lagi akuntabilitasnya. Bagaimana tidak? Pria kelahiran Karanganyar, Jawa Tengah pada tanggal 28 Oktober 1968 ini telah sukses membawa Jawa Tengah meraih segudang prestasi. Mulai dari predikat A pada Sakip Awards 2019 hingga pada tahun 2021 meraih penghargaan wajar tanpa pengecualian 10 kali berturut-turut dari Kementerian Keuangan. Semua prestasi itu diperoleh tak lepas dari konsistensi Ganjar Pranowo dan jajarannya dalam menjaga integritas, transparansi, dan tanggung jawab hingga melahirkan kepercayaan publik yang luar biasa kuat. Kedua, nasionalisme. Yusuf Kalla adalah pria yang kental akan nilai-nilai nasionalisme. Lahir di Watampone, Sulawesi Selatan pada tanggal 15 Mei 1942. Beliau lebih dikenal sebagai Yusuf Kalla atau JK. JK adalah pengusaha dan politisi Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12. JK juga dijuluki sebagai Sang Juru Damai. Julukan tersebut merupakan apresiasi atas keberhasilan JK dalam menyelesaikan berbagai konflik nasional dan regional. Diawali dengan konflik horizontal di Poso, disusul oleh kerusuhan serupa di Ambon, hingga akhirnya terbitlah kesepakatan yang dikenal dengan Perjanjian Malino I dan Malino II. Saat menjadi wakil presiden mendampingi SBY pada tahun 2004 hingga 2009, JK tak beranjak dari wilayah konflik. Ketika itu, beliau mulai memusatkan perhatian pada pergolakan bersenjata di Aceh yang tak kunjung terselesaikan. Hingga akhirnya pada 30 Agustus 2005, Presiden SBY mengeluarkan keputusan mengenai amnesti dan abolisi kepada anggota GAM. Bahkan beliau juga menginisiasi upaya perdamaian global dengan berusaha mempertemukan faksi-faksi yang bertikai dan saling membantai di Afghanistan. Seluruh pencapaian JK didasari oleh tingginya rasa cinta tanah air, berbangsa dan bernegara, serta rasa persatuan yang berlandaskan semangat Pancasila. Ketiga, etika publik. Ridwan Kamil adalah sosok yang syarat akan nilai etika publik. Pria kelahiran Bandung, Jawa Barat pada 4 Oktober 1971 ini adalah seorang arsitek dan politikus Indonesia yang menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat sejak 5 September 2018. Untuk menjawab permasalahan birokrasi yang dihadapi selama ini, Pemprov Jawa Barat mendirikan Jabar Digital Service yang akan menciptakan aplikasi sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan pembangunan. Mulai dari Sapa Warga, Open Data Jabar, Satu Data Jabar, Satu Peta Jabar, Desa Digital, hingga Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 alias Pikobar. Akhirnya pada tahun 2020, Jawa Barat meraih penghargaan keterbukaan informasi publik. Di tahun yang sama, Jawa Barat meraih 3 penghargaan Top Digital Awards 2020 dari majalah It Works. Berbagai penghargaan yang diraih oleh Jawa Barat merupakan bukti bahwa kejujuran dan keterbukaan dalam pemerintahan dinamis telah membawa nuansa baru dalam komunikasi dan koordinasi antar pemerintah daerah, demi terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik. Keempat, komitmen mutu. Ignatius Jonan lahir di Singapura pada 21 Juni 1963. Pak Jonan adalah pengusaha Indonesia yang pernah menjabat sebagai Menteri Perhubungan dan Menteri ESDM era Jokowi. Masih ingat suasana kereta api yang seperti ini? Ya, ini adalah wajah perkereta-apian Indonesia di masa lalu. Sebelum Pak Jonan hadir sebagai Direktur Utama PT KAI pada tahun 2009 hingga 2014. Beliau berhasil mengubah wajah perkereta-apian Indonesia dari yang sebelumnya kumuh, semrawut, dan tak manusiawi menjadi bersih, tertib, terpelihara, modern, dan manusiawi, hingga akhirnya menjadi moda transportasi favorit masyarakat. Pada tahun 2013 bahkan telah mencatatkan laba sebesar 560,4 miliar rupiah. Pak Jonan mengajarkan kita bagaimana menjadi seorang pemimpin yang adaptif, responsif, dan inovatif, sehingga dapat menghasilkan karya yang sesuai dengan standar mutu demi terwujudnya perbaikan pelayanan publik yang berkelanjutan. Terakhir, anti korupsi. Almarhum Baharudin Lopa lahir di Polewali Mandar, Sulawesi Barat pada 27 Agustus 1935. Siapa yang tidak kenal dengan beliau? Beliau adalah pendekar hukum yang mengungkap berbagai kasus besar hingga kasus sepele dalam kehidupannya. Andi Sele yang kaya karena terbukti melakukan penyelundupan, Tony Gozal yang memanipulasi dana reboisasi 2 miliar rupiah, Bob Hasan, koruptor kelas kakap, salah satu sahabat Soeharto.
Bahkan sejak menjabat sebagai Jaksa Agung, beliau mengusut daftar panjang konglomerat dan pejabat negara yang terlibat KKN. Beliau menyidik keterlibatan Arifin Panigoro, Akbar Tanjung, dan Nurdin Halid dalam kasus korupsi. Gebrakan beliau itu sempat dinilai bernuansa politik oleh berbagai kalangan, namun Lopa tidak mundur. Sangat berhati-hati dan cermat sudah menjadi kebiasaan Baharudin Lopa. Bagi beliau, tidak ada urusan sepele, tak terkecuali soal bensin di mobil yang dipakainya. Anda tentu tahu cerita tentang siapa yang mengisi bensin. Beliau sempat meminta jaksa yang mengisi bensin mobilnya untuk menyedot kembali bensin sesuai dengan jumlah yang diisikannya. Baharudin Lopa adalah tokoh yang dengan kejujuran, kepedulian, tanggung jawab, kerja keras, dan keberanian rela hidup sederhana demi terwujudnya sebuah keadilan. Itulah tadi role model versi kami. Kalau kamu?